Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam, Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai salah satu tokoh kunci yang telah mendirikan peradaban baru bagi umat manusia. Bukan hanya nama dan kisahnya sering disebutkan di dalam banyak ayat di berbagai surat dalam Al-Quran. Bahkan nama Nabi Nuh itu sendiri diabadikan dalam satu surat yang memiliki 28 ayat. Selain itu, dia juga diangkat sebagai rasul pertama yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Lalu, kenapa Nabi Nuh diutus? Sepeninggal Nabi Adam alaihissalam, umat manusia tadinya merupakan satu bangsa. Mereka adalah pengikut hukum-hukum Allah yang diturunkan melalui Nabi Adam dan dipelihara oleh nabi-nabi setelahnya. Namun kemudian, seiring dengan terus bertambahnya banyak manusia, mereka menjadi memiliki pandangan keagamaan yang berbeda. Manusia terbagi ke dalam dua golongan, yakni mereka yang taat terhadap hukum Allah dan mereka yang melanggarnya. Mereka yang melanggar diantaranya melakukan perbuatan-perbuatan seperti melakukan berbagai kejahatan, minum anggur, dan membiarkan diri mereka terlarut dalam alat-alat musik, sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perpecahan golongan manusia ini awalnya terjadi pada masa Nabi Idris ketika Raja Bewaras berkuasa di tanah Persia. Beberapa perkataan Nabi Adam sebetulnya telah sampai kepadanya, namun ketimbang mengamalkannya, dia malah menggunakannya untuk ilmu sihir. Ketika Bewaras menginginkan sesuatu dari mana saja di wilayahnya, atau ketika dia menyukai kuda atau seorang wanita, dia akan meniupkan kata-kata Nabi Adam ke buluh emas atau pipa yang dia miliki, dan semua yang diinginkan akan datang kepadanya. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadi tradisi orang-orang Yahudi dalam meniup shofar. Shofar adalah trompet yang terbuat dari tanduk hewan dan biasanya digunakan pada tahun baru Yahudi untuk membangkitkan semangat. Tradisi ini dilaporkan masih tetap dilakukan sampai masa kini dan telah berlangsung selama ribuan tahun. Ketika Nabi Nuh dilahirkan, Bewaras masih hidup dan dia dilaporkan telah menyembah berhala dan menyebut mereka sebagai Tuhannya. Hal ini terus dia lakukan sampai 9 abad berikutnya, dan bukan hanya untuk dirinya. Tradisi penyembahan berhala ini juga terus-menerus diturunkan oleh Bewaras dari generasi ke generasi. Dan untuk alasan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk memberikan peringatan kepada mereka. Kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya dimiliki oleh Islam saja. Agama-agama samawi lainnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, juga memiliki kisahnya, dan tentu saja dengan versi yang detailnya berbeda. Sebagaimana kisahnya di dalam Alkitab Kejadian bab 6 ayat 9-14. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperkenalkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu khofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bukan hanya agama samawi saja, bahkan Hindu juga memiliki kisahnya. Dalam mitologi India, Nuh dikenal dengan nama Manu, yakni manusia pertama. Sementara itu, dalam Weda, kitab suci Hindu, Manu dikenal sebagai pelaku pengorbanan pertama. Dia juga dikenal sebagai raja pertama dan sebagian besar penguasa pada abad pertengahan di India. Silsilah mereka kembali kepada Manu, baik melalui putranya, yaitu garis keturunan Surya, ataupun putrinya, yaitu garis keturunan bulan. Dalam kitab Hindu lainnya, Satapatha Brahmana, Manu dikisahkan diberi peringatan oleh seekor ikan bahwa banjir akan menghancurkan seluruh umat manusia. Karena itu dia membangun perahu seperti yang telah disarankan oleh sang ikan. Dan ketika banjir datang, dia mengikat perahunya ke tanduk sang ikan, dan dengan aman dia membawanya ke tempat peristirahatan di puncak gunung.
Nabi Nuh sendiri dilahirkan pada masa yang tidak terlalu jauh dengan Nabi Adam. Mengutip dari ahli kitab Taurat, Imam Tobari mengatakan bahwa Nuh dilahirkan 126 tahun sebelum kematian Nabi Adam alaihissalam. Meskipun dikatakan dekat, namun dalam hitungan tahun, masa dari sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan atau sejak dia dibuang ke bumi hingga kematiannya terpaut 1000 tahun. Nabi Muhammad SAW berkata, kehidupan Adam adalah 1000 tahun. Jika dijumlahkan, maka Nabi Nuh alaihissalam lahir 1126 tahun setelah Nabi Adam diciptakan. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW berkata, periode antara Adam dan Nuh adalah 10 abad. Masih terkait hal ini, Ibnu Abbas meriwayatkan ada 10 generasi antara Nuh dan Adam. Seluruhnya adalah pengikut hukum Allah yang benar. Kemudian mereka berselisih, dan Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar baik dan pemberi peringatan. Ibnu Katsir kemudian mengelaborasinya lebih jauh. Menurutnya, silsilah dari Nabi Nuh alaihissalam adalah Nuh bin Lamik, bin Matusalah, bin Idris, bin Yard, bin Mahlabil, bin Kinan, bin Yanis, bin Syid, bin Adam alaihissalam. Ibnu Abbas mengatakan, usia Lamik bin Matusalah, yaitu ayah Nuh, ketika Nuh dilahirkan adalah 82 tahun. Taurat menggambarkan masa-masa ketika Nabi Nuh dilahirkan. Ketika Nuh mencapai usia dewasa, saat itu dia masih belum menjadi rasul. Lamik bin Matusalah berkata kepadanya, engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun selain kita yang tetap di tempat ini. Tetapi jangan merasa kesepian dan jangan mengikuti bangsa yang berdosa. Lalu dosa apakah yang dimaksud? Dosa itu adalah umat Nabi Nuh telah menyembah berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan-Tuhan ini akan membawakan mereka kebaikan, melindungi mereka dari kejahatan, dan menyediakan semua kebutuhan mereka. Mereka memberi nama-nama berhala mereka dengan nama seperti Waddan, Suwan, Yahuta, Yauga, dan Nasran. Masing-masing dari berhala ini dianggap memiliki keistimewaan tersendiri, seperti keperkasaan lelaki, kemampuan berubah-ubah, keindahan, tenaga yang sangat besar, kecepatan, ketajaman penglihatan, dan pengetahuan yang dalam. Terkait para berhala ini, Al-Quran sendiri mengabadikannya dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka, umat Nabi Nuh berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.